Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evelyn Aprianti, nomor absen 6 dari kelas 11 DKV 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang budiman, harus kita sadari bahwa fikih merupakan sebuah produk khazanah intelektual peradaban Islam yang sangat berharga. Fikih menawarkan sebuah jawaban yang beragam terhadap berbagai fenomena kehidupan masyarakat, baik dalam peribadatan maupun dalam muamalah. Dalam pemaparan kali ini, kita membahas pengertian fikih secara definitif dengan harapan bisa memberikan pemahaman kepada kita tentang hakikat fikih tersebut. Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi menerangkan sebagai berikut, yang artinya fikih ialah pengetahuan tentang hukum syariat melalui metode ijtihad. Dari definisi tersebut, kita bisa memahami bahwa fikih merupakan pengetahuan tentang hukum syariat yang cara mengetahuinya adalah dengan proses ijtihad. Pengetahuan tentang hukum syariat yang untuk mengetahuinya tidak perlu dilakukan ijtihad bukanlah bagian dari fikih. Untuk mengetahui keharaman zina, kita tinggal langsung merujuk pada surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabilan. Artinya, janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu kotor dan buruk-buruknya jalan. Tanpa perlu proses berpikir panjang, dengan hanya melihat pada ayat tersebut, kita bisa pahami bahwa zina itu haram. Demikian juga tentang kewajiban sholat, sesuatu yang bisa kita ketahui dengan langsung merujuk pada surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atu zakata wa waraka'u ma'ar raki'in. Artinya, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan sholat rukuklah bersama orang-orang yang sholat. Pengetahuan yang bersifat langsung dipahami dengan hanya melihat teks. Dalam agama Islam disebut sebagai syariat yang bukan fikih. Untuk lebih jelas memahami hal ini, ke depan insya Allah akan kita bahas tentang perbedaan antara syariat dan fikih. Seperti yang kita singgung tadi, fikih hanya terbatas pada pengetahuan tentang hukum syariat yang memerlukan proses ijtihad untuk mengetahuinya. Contoh-contoh penjelasan hal tersebut bisa kita simak pada pemaparan Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitab Syarh Al-Waraqah, yang artinya fikih adalah pengetahuan tentang hukum syariat yang cara mengetahuinya adalah dengan ijtihad. Salah satunya mengetahui bahwa niat dalam wudhu adalah wajib, witir hukumnya sunnah. Niat di malam hari merupakan syarat sah puasa di bulan Ramadan. Zakat hukumnya wajib pada harta anak kecil, tidak wajib hukumnya pada perhiasan yang diperbolehkan, dan membunuh dengan benda berat bisa menyebabkan hisyas, serta contoh-contoh permasalahan khilaf lainnya. Saudara yang budiman, contoh-contoh yang dikemukakan oleh Imam Al-Mahalli tersebut merupakan contoh-contoh persoalan hukum syariat yang cara mengetahuinya perlu dengan melakukan ijtihad terlebih dahulu. Kita ambil contoh pertama. Niat dalam wudhu hukumnya adalah wajib. Awalnya muncul pertanyaan dari umat tentang status hukum niat dalam berwudhu. Pertanyaan ini kemudian memunculkan inisiatif para muhtahij untuk merumuskan jawaban dari pertanyaan tersebut. Hal pertama yang dilakukan oleh para muhtahid ialah merujuk pada dalil kewajiban wudhu pada Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati wahsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamshaku bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki.
Dari pembacaan terhadap teks tersebut tidak disinggung tentang perintah niat ketika kita akan melaksanakan wudhu. Hal ini membuat Imam Hanafi, sang pendiri mazhab Hanafiyah, mengeluarkan fatwa bahwa niat dalam wudhu tidak wajib. Berbeda halnya dengan Imam Syafi'i yang melanjutkan pembacaan terhadap teks lainnya, yakni An-Nisa ayat 43. Fata yammamu so'idan thayyiban, maka bertayamumlah kalian dengan debu yang suci. Ketika membaca ayat ini, Imam Syafi'i mengartikan kata tayamum dengan permaknaan kebahasaan lugawi, di mana secara kebahasaan kata tersebut bermakna menyengaja. Artinya, ketika akan melaksanakan sholat, sementara hendak berwudu tidak ditemukan air, kita diperintahkan untuk menyengaja mencari debu suci dalam rangka bertayamum. Dari menyengaja ini bisa kita pahami bahwa dalam tayamum kita diwajibkan untuk niat. Sementara kita tahu bahwa tayamum merupakan pengganti niat. Maka bila dalam tayamum yang hanya pengganti saja kita wajib niat, maka dalam wudhu pun kita wajib niat. Dengan penyusunan argumen semacam ini, maka Imam Syafi'i memfatwakan kewajiban niat dalam berwudhu. Membaca argumen di atas, Imam Hanafi yang tidak mewajibkan niat dalam berwudu membangun argumen baru untuk menolak argumen Imam Syafi'i dengan menyatakan bahwa kata tayamum dalam ayat di atas mestinya dimaknai secara istilah sebagai prosesi bertayamum, tidak lagi dimaknai secara lugawi, sehingga Imam Hanafi tetap pada pendiriannya, tidak mewajibkan niat dalam wudu. Penyusunan argumen melalui proses ijtihad hingga mengeluarkan jawaban hukum sebuah persoalan, itulah yang dinamakan sebagai fikih. Dari sini bisa kita pahami bahwa fikih bekerja pada persoalan-persoalan yang sifatnya khilafiyah, persoalan yang dalam menjawabnya berpotensi terjadinya perbedaan pendapat. Wajar bila terjadi perbedaan pendapat antara satu mazhab dan lainnya, dan itu bukanlah masalah. Rasulullah SAW menganggap masing-masing pendapat tersebut sebagai benar adanya. Inilah yang disebut bahwa perbedaan adalah rahmat. Sebaliknya, sikap terlalu fanatis terhadap mazhab fikih tertentu merupakan sebuah kesia-siaan saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.